Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari kelas IS1 angkatan 2018 dengan NIM E2018-2008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai video yang diberikan oleh Gus Wadud tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, atau disebut juga dengan ekonomi dua sektor. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga dengan ekonomi dua sektor, yaitu perekonomian yang tidak mengandalkan impor ataupun ekspor, hanya terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Artinya begini, dalam hal ini pemerintah itu tidak ikut campur tangan dalam hal produksi. Jadi segala perekonomian tergantung pada rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Jadi begini, bahan-bahan untuk memproduksi suatu barang itu diambil dari negara tersebut, diproduksi sendiri dan dinikmati sendiri. Nah, pemerintah juga tidak akan memberikan yang namanya subsidi, dan pemerintah juga tidak akan mengambil sebuah pajak dari bahan produksi yang dilakukan oleh produsen. Nah, mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga dengan ekonomi dua sektor, saya kurang setuju. Suatu negara pasti akan membutuhkan negara lain. Negara satu pasti ada kekurangannya, negara lain pasti ada kelebihan, ada kekurangan dan juga kelebihan. Misalnya di Indonesia kekurangan bahan pangan seperti daging misalnya, itu akan impor dari negara lain. Begitu juga dengan negara lain, ketika kekurangan bahan seperti batu bara, pasti impor kepada Indonesia. Saling-saling membutuhkan. Nah, jika suatu negara tidak mengandalkan impor ataupun ekspor, ini sangat berbahaya bagi perekonomian di negara tersebut dan bagi kesejahteraan rakyat. Karena jika barang-barang produksi itu melimpah ataupun kekurangan, itu akan mengakibatkan yang namanya inflasi dan juga deflasi. Kenapa saya sebut begini? Inflasi dan deflasi itu tidak hanya faktor peredaran uang yang terlalu banyak ataupun sedikit, tapi harga-harga barang, kelebihan barang ataupun kekurangan barang produksi itu juga akan menyebabkan yang namanya inflasi dan juga deflasi. Misalnya kelebihan barang produksi yang sama. Nah, ini akan mengakibatkan melimpahnya suatu barang produksi yang ada di negara tersebut. Akibatnya apa? Barang-barang yang ada di negara tersebut akan menjadi murah. Nah, ini juga menjadi faktor utama terjadinya deflasi. Jadi, saya kurang setuju dengan yang namanya ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga dengan ekonomi dua sektor ini. Pada tahun 2010 kemarin, kalau tidak salah, Indonesia pernah mengalami yang namanya kekurangan daging sapi. Nah, Indonesia melakukan yang namanya impor dari negara lain. Untuk menekan apa? Menekan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia agar tidak terjadi yang namanya inflasi. Ketika Indonesia ini tidak melakukan impor dari luar negeri berupa daging itu, maka yang terjadi daging akan semakin mahal dan konsumen untuk membeli daging tersebut tidak akan mampu. Daging tersebut akan menjadi mahal. Inilah yang disebut dengan terjadinya inflasi juga. Seperti itu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.